jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. Tahun yang lalu, Spanish flu dinyatakan sebagai pandemik. 50 juta orang lebih meninggal karena penyakit yang disebabkan virus. Saat ini, dunia kesehatan kembali terguncang. Wabah yang lebih berbahaya kembali datang. COVID-19. Ayo, kita lawan. Semua orang punya peran, termasuk kamu, menangkal hoaks dan memberikan informasi tentang COVID-19 yang relevan dan terpercaya. Disajikan dengan cara yang seru dan menarik. Dawn of Civilization COVID-19. Hasil kerjasama dari Solve Education, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Nusantara Innovation Forum. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Dibuka keberangkatan umroh paket ekonomi harga ekonomis. Paket umroh sedang harga pas di kantong, dan yang terakhir ada paket umroh VIP dengan fasilitas bintang 5. Pendaftaran di Sekretariat Sidowisata Jalan Cokrobasono nomor 22 Kuncen Kota Madiun, atau hubungi Haji Ulul Azmi di nomor 081 234 04104. Duh, piye ta ya iki sawah ombo garing sering blas ra ono banyune. Ih, kesel. Ih. Wes, saiki uripku menak. Air banyu melimpah, padi melimpah. Pokoknya saiki uripku santuy weh jan. Lah kowe gawe apa? Modelmu lho, mesti we golek sugihan we mesti. Golek sugihan we. Ketara asile sawahmu beda karo nggonku. Aduh, Cak Yuda ki piye to? Pengetahuanmu ki kerdil marai. Mulane uripmu terbatas. Zaman wis milenial kok dadak dioglek. Kuno wis kuno. Ayo melu aku nggone Pak Agus Rongcuyu. Sapa wi? Sapa? Wong endi kuwi? Kae lho mosok urung ngerti to. Karo Pak Agus Rongcuyu sing kliro nang TV mosok ora paham iki piye to. Kuwi mengatasi segala kesulitan masalah perbanyuan. Banyu nang omah, banyu nang sawah. Pokoknya urusan banyu pasrahne ning Pak Agus Rongcuyu. Wah, iki lho lagi istimewa, jos gandos kotos. Aku ternerono. Saiki pokok. Ayo tak terke. Pokoknya kunci-kuncine. Ya. Loh, apa? Kowe apa wis ngerti nggone Pak Agus Rongcuyu? Urung. Lah urung kok manggon ngarep iki lho. Lah iya lah. Piye to iki? Sing ngeter iki aku lho. Ora ngerti ya. Alah. Yo. Pengen ndang cepet iki lho, pengen. Ya, wis to.
Orang Tuyu Group. Oke. Sleko Oli, Jalan Trunojoyo nomor 12-14 depan Pasar Sleko Madiun menjamin kualitas pelumas segala jenis mobil dan diesel. Melayani ganti oli mesin, transmisi matic, aneka filter oli, nitrogen, servis rem, servis understeer, dan tune up. Sleko Oli melayani ganti oli dengan sistem hisap tanpa membuka baut bawah mesin. Sleko Oli, penyalur resmi pelumas berkualitas. Kami siap melayani Anda. Sleko Ali. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Dibuka keberangkatan umroh paket ekonomi harga ekonomis. Paket umroh sedang harga pas di kantong, dan yang terakhir ada paket umroh VIP dengan fasilitas bintang 5. Pendaftaran di Sekretariat Sidowisata Jalan Cokrobasono nomor 22 Kuncen Kota Madiun atau hubungi Haji Ulul Azmi di nomor 081 234 04104. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. Tahun yang lalu, Spanish flu dinyatakan sebagai pandemik. 50 juta orang lebih meninggal karena penyakit yang disebabkan virus. Saat ini, dunia kesehatan kembali terguncang. Wabah yang lebih berbahaya kembali datang. COVID-19. Ayo, kita lawan. Semua orang punya peran, termasuk kamu, menangkal hoaks dan memberikan informasi tentang COVID-19 yang relevan dan terpercaya. Disajikan dengan cara yang seru dan menarik. Dawn of Civilization COVID-19. Hasil kerjasama dari Solve Education, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Nusantara Innovation Forum. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan,
keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. لبيك اللهم لبيك لبيك. Dibuka keberangkatan umroh paket ekonomi harga ekonomis. Paket umroh sedang harga pas di kantong, dan yang terakhir ada paket umroh VIP dengan fasilitas bintang 5. Pendaftaran di Sekretariat Sidowisata Jalan Cokrobasoento nomor 22 Kuncen Kota Madiun, atau hubungi Haji Ulul Azmi di nomor 081 234 04 104. Sleko Oli Jalan Trunojoyo nomor 12-14 depan Pasar Sleko Madiun menjamin kualitas pelumas segala jenis mobil dan diesel. Melayani ganti oli mesin, transmisi matic, aneka filter oli, nitrogen, servis rem, servis understeel, dan tune up. Sleko Oli melayani ganti oli dengan sistem hisap tanpa membuka baut bawah mesin. Sleko Oli penyalur resmi pelumas berkualitas. Kami siap melayani Anda. Sleko Oli, gas! Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. لبيك اللهم لبيك لبيك. Dibuka keberangkatan umroh paket ekonomi harga ekonomis. Paket umroh sedang harga pas di kantong, dan yang terakhir ada paket umroh VIP dengan fasilitas bintang 5. Pendaftaran di Sekretariat Sidowisata Jalan Cokrobasoento nomor 22 Kuncen Kota Madiun, atau hubungi Haji Ulul Azmi di nomor 081 234 04 104. 100 tahun yang lalu, Spanish flu dinyatakan sebagai pandemik. 50 juta orang lebih meninggal karena penyakit yang disebabkan virus. Saat ini, dunia kesehatan kembali terguncang. Wabah yang lebih berbahaya kembali datang. COVID-19. Ayo, kita lawan. Semua orang punya peran, termasuk kamu, menangkal hoaks dan memberikan informasi tentang COVID-19 yang relevan dan terpercaya. Disajikan dengan cara yang seru dan menarik. Dawn of Civilization COVID-19. Hasil kerjasama dari Solve Education, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Nusantara Innovation Forum. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda.
Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di J-Pods. Oke, saya boleh lepas maskernya dulu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa nih. Bukan hanya istimewa sih, sebenarnya double istimewa ya. Karena ada 2 kepala daerah yang sudah hadir di samping saya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar penanganan COVID-19 di Kota dan Kabupaten Madiun. Nah, ada kota, ada Kabupaten Madiun. Sudah bisa ditebak siapa yang hadir kali ini? Baik, langsung saya sapa satu persatu. Baik, yang pertama di sebelah saya yang paling dekat ini ada Bupati Madiun Bapak Ahmad Dawami. Selamat sore. Pak Ahmad Dawami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya boleh menyapa Pak Ahmad Dawami atau Kak Jimbing ini? Kak Jimbing aja ya. Baik, Kak Jimbing saja ya Pak ya. Baik Kak Jimbing, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah di tengah pandemi begitu ya. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, ada Wali Kota Madiun Bapak Maidi. Selamat sore Pak Maidi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak, hari ini kita membahas mengenai penanganan COVID-19. Tapi sebelumnya nih Pak, ini kan COVID-19 begitu ya. Sejak awal pandemi ini saya lihat di Kota Madiun ini ramai sekali. Terlebih di Jalan Pahlawan begitu ya, yang sudah wow sekali saat ini begitu. Ketika sore hari Pak, kita lihat banyak sekali pesepeda begitu ya. Nah, kira-kira Pak, hobi bersepeda Pak Wali apakah juga seperti yang lain ini di tengah pandemi seperti ini? Ya, jadi begini. Kita itu untuk menghadapi COVID-19, imun harus bagus. Ya. Imun bagus itu kita harus sehat. Salah satunya harus olahraga. Olahraga. Tapi terbatas. Jadi tidak olahraga sekian ratus orang, bukan. Terbatas, protokol kesehatan, pakai masker tapi lengkap. Tapi dengan protokol kesehatan lengkap kita itu bersepeda, ikan sehat. Kalau sehat tentunya imun kita naik. Paling tidak ini sudah memenuhi standar daripada kesehatan. Baik. Yang kita lakukan hampir setiap hari, sore, Jumat itu selalu. Tapi sepeda kita tidak hanya kita harus sehat saja, tapi sepeda kita itu dari kelurahan ke kelurahan akan melihat relawan kesehatan, akan melihat BSM, pekerja sosial masyarakat, ini kita cek semua ya. Kita cek kira-kira kesulitannya apa. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu insya Allah bahwa dari hasil sepedaan kita rapatkan teman-teman. Apa yang akan kita lakukan nanti malam, apa yang akan kita lakukan besok pagi. Ini yang tentunya bahwa setelah kita sepedaan ini banyak temuan-temuan yang kira-kira akan ikut mengerem COVID. COVID harus kita rem, ekonomi harus kita gas. Disitulah kita harus tahu masyarakat paling bawah ya. Paling bawah kesulitannya apa dan bagaimana penyelesaiannya. Disitulah setelah teman-teman OPD kita ajak, habis itu rapat, ini ada kesulitan, besok langkah-langkah kita seperti ini. Itu yang kita lakukan. Baik. Jadi goesnya itu bersepedanya ini tidak hanya bersepeda saja, tapi juga dimanfaatkan untuk melihat kondisi saat ini di Kota Madiun ini begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau rutin nggak Pak ini setiap hari apa gitu? Atau setiap hari jangan-jangan nih Pak Wali? Kita rutin ya. Jadi kita ini kalau rutinnya, yang rutin agak terkoordinasi itu Jumat pagi. Jumat pagi. Ya. Baik. Jadi Jumat ini karena kota ini sudah punya rute sepeda kilometer 15, sudah punya kilometer 10, sudah punya kilometer 25. Nah, dari kilometer ini akan kita lihat lewat Kampung Tangguh, di situ kemarin ada masalah, habis itu
kita ikuti penyemprotan. Jadi ke situ satu kampung semprot bareng. Alhamdulillah kita punya 12 mobil penyemprot ya, setiap kecamatan 4. Ini langsung selesai. Jadi tatkala itu ada temuan yang kira-kira penyemprotan bareng, disitulah kita tidak menunggu hari Jumat, Selasa atau Rabu atau Kamis, itu langsung pagi berjalan semuanya. Oh baik, langsung terjun begitu ya, langsung terjun. langsung. Dengan goes bersepeda ya. Jadi ada bonusnya sehat ya Pak Wali ya. Iya, sehat, Baik. iya. Kalau Kak Jimbing, nah kalau Kak Jimbing gimana nih? Apakah juga hobi goes juga nih di tengah pandemi untuk meningkatkan imunitas tubuh? Bagaimana? Jadi kalau pada saat Perbup tentang penegakan protokol COVID itu mau kita terapkan, sosialisasinya kita bersama-sama dengan seluruh OPD memang jalan, tapi secara geografis kan berbeda. Baik, betul. Kabupaten sama kota. Jadi secara geografis kita kilometernya lebih banyak lah kan gitu. Jadi awal-awal itu kita sama-sama, jadi kita menyapa masyarakat sambil kita bagikan masker. Jadi sebelum kita ada penegakan ini memang kita masuk ke desa-desa, kita lakukan di sana. Ketika ada yang tidak pakai masker kita peringatkan, kita tegur, tapi dengan manusiawi, tapi setelahnya kita beri masker semuanya. Sambil kita sampaikan bahwa sebentar lagi ini nanti akan ada penegakan protokol COVID yang mungkin akan membawa dampak, ada punishment, ada hukuman di situ. Saya tidak ingin masyarakat saya ada yang terkena punishment. Itu rata. Hampir setiap hari mungkin saya sepedahan pulang kerja dari Caruban sampai keliling-keliling sampai habis sholat asar itu berangkat sampai hampir maghrib itu baru nyampe, dan itu sepertinya efektif. Baru setelah kita lihat efektif, kita lakukan penertiban yang sifatnya ada hukumannya tentang protokol COVID-19. Hari ini saya kurangi intensitas sepeda, tapi misalkan saya bersepeda, saya tidak rombongan, karena ada informasi dari Jawa Tengah, mungkin ada klaster sepeda. Artinya sepedaan yang rombongan olahraga tetap, tapi saya pun tetap olahraga, olahraga, tapi tidak bersama-sama. Oh baik, artinya baik. saya sama anak-anak saya, sama keluarga. Bersama aja. keluarga. Aja. Baik, jadi untuk mendekatkan diri dengan keluarga juga nih Pak. Jadi Iya. momen pandemi ini juga ada manfaatnya begitu ya. Baik, nah kalau Kak Jimbing tadi mengatakan bahwa ada pesepeda yang rombongan begitu ya. Nah, saya lihat di arah ke Dungus nih Pak, arah ke Monumen Kresek ini Betul. banyak sekali nih Pak yang pesepeda, mungkin pesepeda baru juga ya, karena di tengah pandemi ini tiba-tiba sepeda langsung booming begitu. Nah, di arah ke timur sana banyak sekali tuh pesepeda yang rombongan. Apakah ada dari pemerintah Kabupaten Manado sendiri untuk sosialisasi pada para pesepeda itu begitu? Kita sampaikan seperti itu lewat Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan pedagang-pedagang yang di sana yang biasanya mampir ke situ. Dan di kesempatan ini pula saya ingin sampaikan, monggo saya dukung ketika olahraga, akan tetapi pandemik belum berakhir, artinya meskipun kita posisi olahraga tetap protokol COVID harus dijaga. Karena orang yang imunnya baik dan kurang baik, dua-duanya tetap kena. Betul. Tapi berbeda akibatnya. Orang yang imunnya baik tentunya akan bisa lebih baik akibatnya. Mungkin jadi OTG kalau dulu kan, orang tanpa gejala. Tapi imunnya yang kurang baik mungkin akan ada gejala klinis. Jadi imunnya tetap ditingkatkan, tapi protokol COVID-nya jangan dilupakan. Nanti, saya imunnya baik, tapi protokol COVID-nya lemah. Itu pasti akan menjadi penularan itu lewat
yang hal-hal seperti itu. Jadi tidak boleh lalai begitu Tidak ya, boleh dan tidak boleh apa ya merasa dirinya sehat kemudian melalaikan protokol kesehatan begitu. Nah kalau ke Pak Wali, kalau di kabupaten ini di daerah Dungus ke arah Kresek itu ramai, kalau di kota ini ramai juga Pak, terlebih di Jalan Pahlawan nih Pak, apalagi kalau hari Minggu begitu ya dan juga sore hari. Apakah ada ini Pak sosialisasi dari pemerintah Kota Madiun agar mereka ini mentaati protokol kesehatan begitu? Pasti itu. Jadi saya itu 24 jam di perempatan. Suaranya. Oh, suaranya. Oh, betul. Iya, Baik. suaranya di perempatan. Selalu mengingatkan nih Pak Wali ya. Mengingatkan. Baik. Itu selalu. Jadi kita lihat bahwa kota di Jawa Timur itu luar biasa kasusnya ya. Tinggi-tinggi yang meninggal tinggi. Kita di terbawah. Coba di mana sosialisasi kita tidak kuat, pada masyarakat tidak mendekat, tidak langsung datang dan sebagainya. Kota ini sekitarnya penduduknya 8 kabupaten itu kurang lebih hampir 8 juta. Nah, daerah-daerah lain orang itu pasti belanjanya ke kota kan, ke kota, kegiatan ekonomis ke kota semuanya. Ya adalah ke kabupaten, tetapi kan salah satu kabupaten ini mungkin akan ramai kalau punya tempat wisata. Tapi kota ini tempat wisata belanja luar biasa. Disitulah sosialisasi itu tidak boleh lepas. Sosialisasi terus. Dengan sosialisasi di sini, walaupun itu banyak, tetapi dia selalu ingat, mau masuk kota, awas ya. Ada papan yang besar-besar, wajib masker. Nah, dengan kondisi ini karena dia wajib masker dan sebagainya, kota ini agak ramai, tetapi terjaga. Artinya terjaga bahwa kasus bisa kita tekan. Nah, frekuensi kunjungan dari 8 kabupaten yang masuk ke kota ini, bila dibandingkan orang kunjungannya salah satu kabupaten, pasti ramai kota kita. Karena satu-satunya 8 kabupaten itu kotanya hanya satu. Inilah yang harus kita tekan. Dari Jawa Timur ada 9 kota ini, alhamdulillah kita bisa menekan yang terkecil. Ini hal seperti ini yang kita lakukan dari hari ke hari, siang, malam. Ada orang yang kelihatannya mau melanggar, patroli siang hari, malam hari. Ini selalu kita ingatkan. Mobil-mobil pengeras kita keliling, dengarkan bahaya. Nah, inilah bahwa dengan adanya keramaian ini tetap harus berprotokol kesehatan, sosialisasinya tetap, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan lancar. Masalah masker sudah, orang satu kasih masker. Tapi untuk Kota Madiun tidak cukup masker. Bagaimana imunnya naik? Saya setiap hari sayur, telur, susu terus selalu kita kasih. Hari ini sudah habis 160 ton. Ini kita kasihkan karena kita 2 bulan ini susu, telur, sayur itu terus. Saya kelihatannya capek, langsung saya serahkan pada kelurahan. Setiap kelurahan silahkan saya kasih untuk beli telur, untuk beli sayur saya kasih 30 juta. Hari ini udah mulai. Silahkan kelurahan-kelurahan ini imunnya biar naik. Orang harus sehat. Jadi kalau dia pakai masker, jaga protokol kesehatan, kan tidak harus begitu aja. Setelah itu ya harus makannya. Harus makanan yang bergizi ya Pak ya. Harus sehat, olahraga. Nah kondisi itulah karena kota banyaknya orang luar masuk ke kota ini, sekian orang masuk setiap hari seperti ini. Orang kota harus disiplin, harus kebal, harus disiplin, harus sehat. Nah inilah yang alhamdulillah dengan pola-pola seperti itu kita bisa mengerem. Kalau kita bandingkan kota-kota yang lain di Jawa Timur, alhamdulillah kita masih di paling bawah. Baik. Nah, Pak Wali dan juga Kak Jimbing, jadi JTV Podcast kali ini kita juga live di Instagram JTV Madiun dan juga di YouTube, Pak. Nah, kita juga membuka pertanyaan kepada pemirsa yang ada di rumah. Monggo silahkan bertanya apa saja kepada, ada 2 kepala daerah nih di sini, khususnya warga kota dan Kabupaten Madiun. Boleh bertanya apa saja seputar COVID-19 dengan Pak Wali Kota dan juga Kak Jimbing, Bupati Madiun. Nah, saya akan membuka YouTube dulu nih pertama. Wah, sepertinya sudah mulai ramai nih YouTube-nya, Pak. Ada pertanyaan nih,
Pripun Pak Wali dan Pak Bupati, kapan sekolah SMP, TK masuk, SMA, Ponpes sudah masuk. Nah, katanya Madiun udah kuning gitu. Nah, mulai dari Pak Wali dulu boleh. Kira-kira sekolah ini gimana Pak nasibnya, Pak? Sudah begini. Kemarin sudah saya rapatkan. Kita kuesioner ke orang tua, khususnya sekolah yang akhir. Artinya kalau SMP kelas 9. Oh, baik. Ya, terus kalau SD kelas 6. Apa artinya bahwa ini akan menghadapi materi ujian. Masuk ke sekolah jamnya kita batasi, jumlahnya kita batasi. Nah, dengan kondisi ini tapi orang tua harus mengizinkan. Jangan sampai hari ini semua guru sudah kita rapid semua. Guru kita rapid, pengawas kita rapid, Pak Pun kita rapid. Sekolah close, artinya close itu kita tutup, anak-anak masuk, harus taat protokol kesehatan. Alhamdulillah kalau orang tua mau putranya dirapit, malah bagus. Kalau itu sudah dirapit dalam sekolah itu sehat semua, ya udah kita lepas. Lepas. Nah, kondisi-kondisi ini untuk kota sudah kita rapatkan dalam waktu dekat. Saya rapatkan komite, perwakilan orang tua, kuesioner oke jalan. Tapi dengan kondisi seperti ini jangan lengah kita. Jangan lengah, betul-betul bahwa COVID ini berbahaya. Satu orang kena positif, ini akan merepotkan lebih kurang 100 orang. Kalau rumah ini kena, stressingnya 30 rumah, berapa orang ini? Medisnya, 14 hari di situ, yang ngurusi, susahnya bukan main ini. Apalagi repotnya bukan main ya. Repotnya bukan main, kalau nanti anak ini kena klaster di kelas, lebih repot lagi ya. Belum rumahnya, belum sekolahnya. Begitu ya. Nah, inilah kita cukup hati-hati, insya Allah dalam waktu dekat. Tapi perlu kajian yang betul-betul mendalam. Dengan pola-pola seperti ini, ya insya Allah lah nanti mudah-mudahan sehat. Saya kira kota dan kabupaten cara penanganannya luar biasa. Sampai hari ini kita di ranking paling bawah, ya. Ini luar biasa. Yang namanya Madiun itu luar biasa. Madiun memang luar biasa ya, kota dan kabupaten ya, kompak juga kepala daerahnya ya. Baik, ke Kak Jimbing. Nah, Kak Jimbing kalau di kabupaten gimana nih? Mengenai sekolah yang akan masuk atau tidak ini, karena orang tua sebenarnya banyak curhatan nih, banyak yang pusing kalau daring nih. Kak Jimbing gimana kalau di kabupaten? Jadi di kabupaten itu memang yang pondok pesantren sudah kita masukkan dulu. Masuk dulu sudah beberapa bulan yang lalu, karena kultur pondok pesantren itu berbeda. Jadi ketika santri masuk tidak boleh keluar lagi. Seluruhnya santri yang masuk sudah kita rapid test semuanya. Pengasuh-pengasuh pokoknya juga sama. Terus para pengurus-pengurus pondok semuanya kita fitkan seperti itu. Dan beberapa bulan yang lalu sudah kita masukkan. Dan kaitan pesantren ini saya juga ada harapan, karena perihal penanganan COVID ini tidak hanya perlu imun, tapi imannya juga harus tetap terjaga. Jadi iman juga sangat diperlukan. Terus terkait dengan sekolah SMA, kita SMA di Kabupaten Madiun sudah masuk semua. Sudah ini bertahap semuanya. Dan tadi sama yang disampaikan Pak Wali Kota, kita siapkan untuk rapid test untuk siswanya, untuk para gurunya. Tapi masih ada aturan itu yang zona hijau itu maksimal 50%, yang zona kuning sama orange itu maksimal 25%. Itu bukan batasan terendah, tapi itu maksimal. Guru punya kebijakan tersendiri, meskipun itu nanti kurang dari itu pun juga tidak masalah. Di Kabupaten Madiun anak SMA, meskipun SMA itu sudah secara administrasi ikut provinsi, tapi itu anak-anak kita semua punya tanggung jawab terhadap mereka. Ada 29.000 siswa SMA semuanya. Saya harapkan, saya izinkan untuk masuk semuanya, karena saya punya harapan kepada mereka juga. Apa harapannya? Saya berharap seluruh anak-anak SMA ini setelah ada pembelajaran tatap muka akan menjadi kader-kader bagaimana yang siswa-siswa ini ikut serta dalam penanggulangan COVID-19. Jadi kader-kader kita juga dalam penanganan COVID-19 ini. Artinya
perkara nanti keluar hari ini jadwalnya menyesuaikan. Dan kemarin sudah kita kumpulkan cabang dinas beserta kepala sekolah semuanya, langsung saya pimpin sendiri kemarin, harus update tiap hari. Jadi sebelum ada masuk ini kita lakukan simulasi dulu, simulasi baru kemudian perlengkapan semuanya kita persiapkan, baru kita lakukan uji coba, baru ditentukan nanti hal-hal sekian. Guru-guru harus update setiap hari tentang perkembangan COVID-19. Manakala ada suatu desa yang siswa tersebut tinggal di situ berubah menjadi merah, harus tidak masuk. Nah, komunikasi ini yang harus dipersiapkan. Sambil saya mendalami perihal SMA ini, saya berharap setelahnya saya harus tahu hal-hal apa yang harus saya persiapkan nantinya untuk modal saya SMP masuk, SD masuk. Tapi kalau saya belum punya modal pengetahuan tentang siswa SMA ini, saya tidak ingin bertaruh tentang keselamatan mereka semua. Baik. Dan yang lebih penting, ini kesadaran semuanya, kesadaran masyarakat semuanya. Kalau katakanlah pengen anaknya cepat masuk, yang pertama saya kembalikan dulu, protokol COVID-nya sudah disiplin atau belum. Baik. Nah, itu yang terpenting. Jadi ini ayam sama telur duluan mana, kan gitu ya. Artinya termasuk kalau sudah protokol COVID-nya itu disiplin, yakin akan rendah. Ketika rendah pasti akan ada kelonggaran. Kelonggaran. Makanya di waktu-waktu dekat insya Allah kita akan ambil keputusan tentang hal tersebut. Baik, jadi untuk SMP, SD dan juga TK masih menunggu dulu begitu ya kebijakan berikutnya begitu, dan menunggu bagaimana kondisi pandemi saat ini begitu. Betul. Ya Kak Jimbing dan juga Pak Wali. Baik, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam JTV Podcast. Jangan kemana-mana. Duh. Piye ta ya iki sawah ombo. Garing sering belas ra ono banyune. Kesel. Wes, saiki uripku menak. Air, banyu melimpah, padi melimpah. Pokoknya saiki uripku santuy jan. Lah kowe gawe apa? Modelmu lho, mesti we golek sugihan we mesti. Golek sugihan we. Ketara hasil sawahmu beda karo nggonku. Aduh, Cak Yuda ki piye to? Pengetahuanmu ki kerdil marai. Mulane uripmu terbatas. Zaman wis milenial kok dadak dioglek. Kuno wis kuno. Ayo melu aku nggone Pak Agus Rongcuyu. Sapa wi? Sapa? Wong endi kuwi? Kae lo mosok urung ngerti to karo Pak Agus Rongcuyu sing krino ning TV, mosok ora paham iki piye to. Kuwi mengatasi segala kesulitan masalah perbanyuan. Banyu ning omah, banyu ning sawah. Pokoknya urusan banyu pasrahne ning Pak Agus Rongcuyu. Wah, iki lho lagi istimewa, jos gandos kotos. Aku ternerono. Saiki pokok. Ayo tak terke. Pokoknya kunci nih. Ya. Apa? Kowe apa wis ngerti nggone Pak Agus Rongcuyu? Urung. Lah urung kok manggon ngarep iki lho. Lah iya lah. Piye to iki? Sing ngeter iki aku lho. Ora ngerti ya. Alah. Yo. Pengen ndang cepet iki lho, pengen. Ya. Wis to. Rongcuyu Group. Oke.
Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. Kembali bersama kami di JTV Podcast dan kami masih bersama dengan dua kepala daerah, ada Wali Kota Madiun dan Bupati Madiun. Kita membahas seputar penanganan COVID-19 di kota dan juga kabupaten. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya kepada dua tamu kita kali ini, boleh ya silahkan gabung di YouTube, di live streaming YouTube-nya JTV Madiun begitu ya, atau di live Instagram-nya JTV Madiun juga boleh. Silahkan bertanya apa saja mengenai penanganan COVID-19 atau mungkin ingin memberikan masukan-masukan juga boleh, silahkan ya. Baik, saya ke Pak Wali lagi nih, Pak Wali. Tadi di Pemkot Madiun ini ada bagi-bagi telur, kemudian ada bagi-bagi sayur-sayuran begitu ya. Ini saya lihat begitu ya, di lapangan antusias masyarakat sangat besar, Pak. Ada yang bahkan menanti-nanti begitu ya. Kira-kira kapan lagi nih Pak Wali mau bagi-bagi? Kan sangat bermanfaat khususnya bagi mereka masyarakat yang kurang mampu begitu ya. Pak Wali, ini kira-kira nanti bagi-bagi ini sampai kapan, Pak? Apakah akan sampai pandemi berakhir? Kira-kira kapan ya berakhirnya? Tapi nggak tahu ya. Nah, begini. Jadi untuk bagi-bagi ini terus ini, terus nggak berhenti. Justru sekarang bagi-bagi itu saya kasihkan kelurahan di paket. Oh baik. Paket bagus ya kelurahan. Telurnya ayam Jawa, ada jeruknya, ada susunya, ada sayurnya. Terus ini dibagi terus. Di samping dibagi terus semua kepada masyarakat bahwa semua bantuan-bantuan minggu ini harus selesai, cair semua. Berarti BKH, beras BKH itu sudah kita cairkan kurang lebih 126 ton. 126 ton. Artinya apa? Masyarakat ini sampai Desember tidak boleh kebingungan masalah kegiatan dapurnya, tidak boleh ya. Tidak boleh dapur. Cuma saya kadang-kadang saya sampaikan pada masyarakat jangan dijual. Ya, siapa yang beli ya itu urusannya nanti dengan saya, tidak boleh. Ada ya Pak yang menjual ya? Makanya kadang-kadang dijual, ada petengkulak. Itu saya operasi. Siapa yang beli awas ya. Jadi ini terus saya berhenti, tapi saya tetap ke tempat-tempat. Saya sekarang setiap hari Minggu ke tempat olahraga, Petinggulun. Olahraga banyak, ada 800 orang. Ini langsung saya kasih telur, susu langsung itu. Bantaran di lapangan-lapangan, saya terus keliling. Tapi kelurahan ini berjalan. Jadi kelurahan ini ke kampung, ke kampung-kampung, ke masyarakat yang kira-kira kekurangan itu langsung berjalan. Saya keliling di tempat-tempat yang ramai. Dan yang sering saya sasar adalah tempat-tempat yang kira-kira sangat membutuhkan, rusun awal, grup-grup seperti itu. Itu kita dahulukan, ya. Ini memang pola-pola seperti ini karena begini, masyarakat itu akan diberi gratis, sudah sewenangnya bukan main ya. Senangnya ini belum makan aja senang, itu berarti imunnya udah naik kan itu. Imunnya udah naik, senang. Bahagia ya. Bahagia itu itulah yang kita coba sehingga di kota kita ini ya alhamdulillah ndak anulah. Sampai sekarang insya Allah ndak ada keluhan kesulitan karena di rumah dinas saya itu ada ada logistik, buka setiap hari, di sana lengkap, ada beras macam-macam. Di mana itu Pak RT minta surat Pak RT, dia kekurangan beras, kekurangan gula, itu silakan aja datang ke rumah, pasti ada itu di logistik itu ada. Buka setiap hari, Jadi tidak ada kata bahwa kesulitan ini tidak ada, khususnya untuk makan ya, untuk makan setiap hari tidak ada kesulitan itu. Anak sekolah pun pada saat ini
tidak ada kesulitan. Seragam sekolah semuanya saya gratiskan, ongkos saya kasihkan semuanya. Apalagi 1 bulan yang lalu laptop saya sudah saya bagikan, sekian ribu saya bagikan pada. Sehingga kalau kota ini masalah daring, masalah ini tidak ada kesulitan. VIP kita sudah 1.500 titik ya. Makanya kaca untuk bulan depan ini saya akan daring, akan mengajar anak-anak. Oh, baik. Saya akan mengajar. Ya. Menarik juga nih Pak Wali. Ya. Boleh saya ikut Pak? Ya, saya akan, karena begini. Ngajar apa nih Pak? Karena begini. Salah satu mengajar karakter. Karakter orang tua dan anak. Orang tua sekarang ini kenapa di rumah bingung, geger dengan putranya. Dia nggak sadar kalau anaknya itu kelas 7 SD. SD berarti dia akan kelas 2, kelas 3. Ibunya umurnya 40 tahun. Anaknya ini harus berperilaku seperti ibunya, harus begini seperti ibunya, kan tidak boleh itu. Betul. Tidak boleh kan. Betul. Nah, memaksakan kehendak. Inilah yang tidak diboleh. Akhirnya anak-anak itu justru malah di rumah itu bingung, stres, menjauhi orang tua, menjauhi. Ini tidak boleh. Jadi yang orang tua ini akan menjadi teman, menjadi pembimbing, menjadi sahabat, yang dia akan memperlakukan seperti umur putranya. Jangan putranya harus mengikuti seperti umur ibunya, orang bapaknya. tuanya. Inilah nanti insya Allah minggu-minggu ini saya akan memberi pembelajaran lewat Vicon, yang laptop sudah saya bagikan kepada anak-anak. Ini saya akan mengajar termasuk untuk guru, orang tua, anak. 1 jam wali kota menyapa masalah karakter untuk anak-anak ke depan. Ini kota tidak ada kesulitan. Baik. Baik, jadi ini salah satu nanti kiat-kiat dari Pak Wali begitu ya, menghadapi orang tua yang mumet. Baik, saya ke Kak Jimmy sekarang. Nah, kita kembali ke YouTube ya. Baik. Nah, di YouTube ada pertanyaan untuk Pak Bupati sebentar. Mana tadi ya? Oh ini dia, Pak Bupati, kan RSUD Caruban sudah punya tes PCR. Saya bisa misal tes mandiri di sana Pak, harganya berapa kira-kira? Nah gimana Pak, untuk RSUD Caruban ini fasilitasnya sudah ada PCR-nya ya Pak ya? Jadi kita siapkan yang PCR dan biomolekuler ada di sana. Tapi yang PCR belum kita launching, nanti kita launching. Oh, setelah belum kita di-launching launching, pemirsa. ya, Baik. sebentar lagi akan kita launching karena saya juga harus berpikir tentang mindsetnya para petugas medis, bagaimana dia itu bekerja itu merasa nyaman dulu, nyaman dalam bertugas. Jadi kurang begini kita penuhi semuanya. Jadi ada juga yang TCM-nya juga sudah siap di sana. Paling sebentar lagi kita sudah siapkan untuk PCR. Baik, nah untuk fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Caruban dan juga yang ada di Dolopo ya Pak ya, untuk pasien-pasien COVID-19 seperti apa Pak saat ini? Jadi kita itu termasuk yang pertama kali dalam penyiapan tentang kesiapan penanganan COVID-19 ini. Saya perlu sampaikan, kita bentuk tim penanganan COVID-19 tanggal 5 Maret itu sudah terbentuk. Sementara tim gugus itu tanggal 29 Maret nasional baru terbentuk. Artinya termasuk kesiapan 2 rumah sakit ini, Dolopo sama Caruban, memang kita persiapkan untuk menerima pasien-pasien kita. Persiapan itu kita lakukan sebelum ada pasien. Oh, baik. Pada saat itu kita persiapkan mulai infrastrukturnya, mulai SDM-nya, semuanya kita siapkan. Baik itu yang perubahan pelayanan di UGD. Jadi ada keamanan juga di sana. Jadi kemarin hari Jumat itu saya sempat senam bersama sama pasien COVID. Artinya stigma masyarakat jangan menganggap rumah sakit ini tempat penularan. Salah itu. Protokolnya lebih ketat daripada yang di luar rumah sakit. Nah, artinya ketika stigma itu salah, ada keterlambatan orang datang ke rumah sakit takut duluan. Akhirnya betul. Bisa meningkatkan fatality ratio. Kita harus fair lah. Saya aja senam di sana tidak apa-apa. Nah, terus 2 tempat ini memang alokasi kita untuk persiapan itu Dolopo dan Caruban. SDM kita didik lagi, termasuk yang PCR itu SDM yang akan mengaplikasikannya itu kita magangkan dulu. Oh, baik. Setelah kita didik kita magangkan. Jadi harapan saya
tidak lama ketika kita ambil rapid, terus misalkan reaktif dilanjutkan sama swab, cukup di Madiun saja. Artinya kecepatan waktu. Nanti terus berikutnya soal misalkan positif, terus kita lakukan tracing. Jadi testingnya selesai dulu, baru kita bicara tracingnya. Nah itu nanti bisa lebih cepat lagi. Insya Allah siap lah kalau seperti itu. Kak Jibi, kalau di rumah sakit lain ini bahkan ada yang sampai overload begitu ya. Kalau di kabupaten sendiri bagaimana? Apakah saat ini ketersediaan tempatnya untuk para pasien COVID masih cukup? Insya Allah kita ada perhitungan tersendiri tentang hal itu. Baik. Kita punya tempat cadangan itu untuk isolasi mandiri juga. Di rumah sakit Dolopo itu isolasi mandiri kita siapkan. Jadi misalkan ada orang-orang yang harus isolasi mandiri tidak punya tempat, itu kita persiapkan itu. Oh baik, di rumah sakit Dolopo dan juga Caruban begitu. Jadi ya. persiapannya bukan hanya terhadap pasien yang positif saja, tapi pasien yang katakanlah dimungkinkan itu harus isolasi juga. Baik, kalau ke Pak Wali untuk fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah di Kota Madiun ini seperti apa mengenai COVID? Saya kira di Madiun begini, kita itu pola kita lain ya. Kalau kita isolasi, orang itu dirapid, reaktif, kita punya isolasi asrama haji semua, rumah sakit semua. Tapi bagaimana untuk menyembuhkan dalam reaksi rapid dulu? Sehingga kalau satu hal yang reaktif ini biar non reaktif, makan harus bergizi, olahraga, istirahat cukup, imun naik. Nah, saya tatkala itu ada reaktif di tempat isolasi itu pagi senam. Habis senam itu saya kasih susu, itu saya kontrak susu bir itu ya, yang botol kecil itu, ya itu saya kontrak. Sama telur Jawa itu saya beli dari masyarakat, harganya berapapun tidak apa-apa. Toh ini miliknya masyarakat, saya kembalikan. Setelah itu kita beri susu, makan dan sebagainya, olahraga dan makan protokol kesehatan. Masuk kamar saya belikan TV, saya setelkan lawak. Baik, untuk hiburan. Untuk hiburan kan imun ya. Dia tidak ngelamun, kalau dia itu ngelamun, takut, stres itu bahaya sekali. Betul. Dengan seperti itu, waktunya adzan, waktunya berdoa, waktunya istirahat, harus cukup 8 jam. Ini setelah kita lihat seperti itu rapid reaktif, belum kita swab, kita rapid lagi non reaktif. Ini pola-pola seperti itu. Tapi kalau sudah seperti itu 3 hari 4 hari baru kita swab. Kita swab di rumah sakit lengkap, rumah sakit kita lengkap. Kita swab, setelah kita swab, kita kirim 2 hari, 3 hari, keluar saya lihat non reaktif. Sebenarnya pola-pola seperti ini, bagaimana tempat isolasi ini jangan sampai orang itu stres. Nah, biar tidak stres itu kalau saya tidak saya kasihkan rumah sakit di tempat yang ramai, tetapi terbatas. Terbatas karena apa? Kalau pagi ini dia itu olahraga, jelaslah dia itu akan ada sarapan dari Allah sana, matahari, vitamin D dan sebagainya. Ini kan cukup. Habis itu kasih makan, imunnya naik, senang, istirahat, berdoa. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Yang penting tetap bahagia ya. Tetap bahagia. Sehingga untuk kota kita itu kita 143. Yang sudah sembuh 127, yang mati 7. Berarti kan ini tinggal 16 saja. Kalau tidak salah kabupaten itu 130, yang sembuh 106, masih punya 24, yang mati 10. Udunya aku kan urutan 38 gitu. Ini, jadi kota ini betul-betul di bawah Madiun ini. Betul-betul penekanan kita luar biasa, luar biasa. Walaupun kota ini banyak datang dari berbagai daerah di ya. lingkaran tadi, sudah kita stop, kita press terus. Nah, inilah bahwa kondisi-kondisi ini alhamdulillah bisa kita tekan, dan orang yang dari luar mohon maaf dicek rapid dulu. Kegiatan di kota boleh, tapi rapid dulu. Kalau tidak bisa rapid, sana di Puskesmas dulu. Kita cek semua tamu rapid dulu. Ya alhamdulillah dengan seperti itu kedatangan dari luar yang banyak.
ada kunjungan kerja dan sebagainya, kita rapid bagus, ya sudah oke. Tapi kalau pada waktu kita rapid itu reaktif, langsung isolasi, plug di situ. Tidak usah pulang 3 hari dulu, 4 hari dulu, langsung kita pola kesehatan. Ya inilah yang kita lakukan pada saat ini. Ya mudah-mudahan lah nanti di Madiun ini atau di negara kita COVID ini tidak Melayu hilang, ngerepotkan orang. Merepotkan seluruh manusia di dunia. Ya, orang ketemu orang banyak nggak boleh, repot kan? Susah itu ya. Saya tambahkan. Silakan Kak Jimbing. Jadi itulah perbedaannya sama kota. Kalau kota tadi di rapid disimpan dulu, kalau kita enggak. Jadi saya memang cari, Pak. Biar deteksi dini ini jalan, sehingga bisa kita lokalisir. Kalau di tempat isolasi yang positif itu saja, itu lengkap, itu standarnya memang, standarnya rumah sakit harus membuat orang bahagia itu harus ada memang. Jadi spot centernya ada, hiburannya juga ada, makannya juga lebih enak dari kita, Pak. Jadi tidak mengerikan, diisolasi tidak mengerikan. Nah inilah yang membuat katakanlah kita memang deteksi dini, jadi tracingnya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa melokalisir secepat mungkin ketika orang positif. Jadi tidak menularkan ke orang lain karena langsung kita arahkan untuk masuk rumah sakit tanpa kita tunda-tunda lah, kita masukkan ke rumah sakit. Jadi perkara tadi yang disampaikan katakanlah ada fatality ratio. Jadi perlu saya sampaikan di sini, saya sama-sama manusia kita. Kalau orang warga kita, KTP kita, katakanlah dari luar itu posisinya sudah bagaimana, masuk ke rumah sakit, itu ya harus saya terima, Pak. Karena saya juga bupatinya mereka juga. Artinya banyak dari angka-angka tersebut yang masuk ke sini, pulang dari luar kota ke sini itu posisinya sudah parah. Akhirnya di rumah sakit kita tidak bisa terkendali, kita maksimal. Nah, itulah yang mungkin di luar kontrol kita. Saya masih bersyukur rumah sakit kita itu dipakai untuk apa ya, untuk menerima pasien-pasien COVID, dan itu keputusan yang bagi saya ya itulah, saya mudah-mudahan bermanfaat jadi bupati itu karena bisa mengantisipasi itu semua. Saya juga ndredeg, Pak, ketika ada sore itu ada berita katakanlah, ini ada tambahan, ini ada yang hal-hal yang gini-gini, karena urusannya nyawa. Ini bukan soal juara-juaraan, bukan soal menang, bukan, tapi bagaimana penanganan ini konkret, soal testingnya, soal tracingnya, dan lain sebagainya, serta dampak-dampak ekonominya juga. Makanya saya itu berpikir pagi kerja, malam itu kadangkala meningkatkan iman lah. Makanya saya tadi bilang imun dan iman ini penting sekali. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, Kak Jimbing ya. Baik. Banyak orang melihat sampai saya, Pak Bupati kok guru. Untunglah biar saya yang kurus tapi masyarakat saya gemuk-gemuk lah. Baik nih, masyarakat Kabupaten Madiun boleh ya ini dicatat ya. Bupatinya boleh kurus ya, yang penting masyarakatnya gemuk-gemuk ya. Jadi kalau dibilang gemuk nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa ya. Yang penting sehat ya. Yang penting sehat, Kak Jimbing. Baik, nah Kak Jimbing, kita beralih ke kondisi ekonomi nih sekarang. Nah, tidak bisa dipungkiri begitu ya, kondisi ekonomi tidak hanya di Madiun, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini lagi kalang kabut begitu ya, gara-gara yang namanya pandemi COVID-19 begitu. Nah, kalau di Kabupaten Madiun ini seperti apa, Kak Jimbing, kondisinya saat ini? Hingga bulan keberapa ini sudah ya, di bulan Oktober ini? Tanggal 5 Maret, pada saat saya membentuk tim, belum tim gugus namanya. Tim gugus kan 29 Maret. Itu saya sudah letakkan fondasi bahwa 2 hal yang harus kita antisipasi, satu sisi kesehatannya dan satu sisi ekonominya. Karena pada saat ini terjadi, tidak bisa satu saja yang didahulukan, sisi kesehatan saja yang didahulukan, ekonominya hancur, ekonominya saja yang didahulukan, kesehatannya hancur. Masyarakat semuanya harus paham hal ini. Jadi ketika
jalan sudah dua-duanya, ini insya Allah akan bisa normal. Makanya kita itu dari sisi ekonomi kita dari awal sudah kita antisipasi. Dan Kabupaten Madiun mayoritas mata pencahariannya katakanlah mayoritas pertanian, kesiapannya punya kesiapan yang lebih perihal ini. Dan kita sudah saya geser di perihal ketahanan pangannya. Ketahanan pangan bagaimana saya membuat masyarakat itu untuk punya kemandirian dalam mempersiapkan bahan pokoknya, kemandirian dalam soal ketahanan pangan. Jadi saya tidak pernah mendidik masyarakat saya untuk menggantungkan diri, karena kita harus punya keyakinan, kita harus bisa berusaha sendiri untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, lahan pekarangan sudah kita sampaikan dikerjakan bersama-sama dengan OPD terkait, dengan ibu-ibu PKK, TNI Polri pun bahkan masuk di situ soal ketahanan pangan. Dan saya selalu update setiap hari perihal ekonomi ini. Nah, perihal permasalahan UMKM yang menjadi kaki-kaki semuanya, sentuhan intervensi kita itu sudah ada semuanya. Awal saya menjabat 2019 itu kita genjot memang inovasi di desa, yang mana ADD kita itu 20%, jadi ketersediaan uang di desa itu 2,5 miliar sampai 3 miliar. Nah, itulah yang membuat kesiapan kita lebih, artinya lebih dini, akhirnya lebih terkendali. Dan 20% itu 70%-nya untuk pemberdayaan. Jadi bukan hanya infrastruktur saja. Saya tidak punya mindset yang katakanlah mercusuar. Bangunan saya harus besar, akan tetapi masyarakatnya, ekonomi saya itu bagaimana masyarakat itu kuat. Infrastruktur tugas saya. Artinya dari sisi UMKM, dari sisi individu ada dari DTKS itu insya Allah selesai, dari pusat juga, dari provinsi juga. Dan itu mungkin yang tanda kutip kemarin sempat bla 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 bla, ada permasalahan gitu. Tapi DD kita juga kita pakai untuk itu, yang mana DD terakhir untuk menyapu pihak-pihak yang belum terkena bantuan tersebut. Dan kemudian kita berupaya lagi, akhirnya dari sisi UMKM ini yang terakhir mungkin itu dijalankan dari kerjasama perbankan itu juga, yang saldonya di bawah 2 juta itu dapat lagi. Akhirnya ekonomi ini kita gelurakan terus, tapi dengan syarat COVID-nya harus terkendali juga. Dan Perbup tentang saya bukanya katakanlah dari sosial kultural yang kecil di masyarakat, yasinan, tahlilan kita perbolehkan, tapi lokal, tidak mengundang, tidak mengundang dari luar, meningkat lagi ke wisata. Makanya wisata pun dalam proses setak kemarin ditutup itu melakukan restrukturisasi, melakukan renovasi semuanya besar-besaran untuk kesiapan menyambut nanti pasca pemulihan ini. Dan ini pun sudah kita buka. Artinya ekonomi di kita tetap berjalan, karena warung-warung, karena apapun masih kita perbolehkan buka dengan syarat mereka juga harus menjadi kader kita dalam hal kedisiplinan protokol COVID-19. Baik. Jadi saat ini kondisi ekonomi Kabupaten Madiun sedang berjalan menuju pemulihan begitu ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Betul. Baik, ke Pak Wali sekarang. Pak Wali, kalau kondisi ekonomi di Kota Madiun saat ini seperti apa nih, Pak? Jadi gini, kota itu tidak sama dengan kabupaten. Kabupaten itu biarkan aja kebun-kebun sawah-sawahnya kan panen, ya deh, kan panen. Tapi kota tidak. Kota kan bahwa kalau orang itu tidak bergerak, dia akan mengalami kesulitan pendapatan. Maka
kota ini mulai dari April akhir, COVID itu sudah mulai jalan, kota ini mengalami deflasi. Artinya deflasi itu banyak barang tidak ada pembeli, orang sembunyi semua. Dengan orang sembunyi ini berbahaya ini. Kalau nanti terus-teruskan bangkrutnya bareng semua. Nah, disitulah terjadi suatu deflasi 0, sekian, langsung saya buka. Langsung saya buka, pedagang boleh tapi tidak boleh pakai kursi, tidak boleh pakai meja, tapi boleh dibawa pulang. Bawa pulang. Ada pembatasan jam ada juga pembatasan ya. Jam. Dengan seperti itu jalan, mulai deflasi hilang, naik terus pertumbuhan. Dengan naiknya pertumbuhan ini, karena UMKM kita bagaimana biar jalan? Maka di dalam paket untuk diberikan yang kena dampak COVID, ini sebagian paket itu hasil dari UMKM. Jadi umpamanya UMKM sambal produk kita beli sekian ton, buat aja gitu. Sekian ton paketnya ini kita sampaikan kepada orang yang kena dampak. Itu kurang lebih ada sekian puluh ribu paket. Paket sembako, paket apa. Sehingga kalau itu abon untuk telur asin, saya paketkan ke situ. Dengan saya paketkan ke situ bahwa UMKM ini berjalan. UMKM berjalan. UMKM berjalan, dia itu bisa membuat, dia itu bisa untuk hasil, tapi yang kena dampak itu ikut menikmati. Itu pola-pola seperti itu. Setelah pola-pola seperti itu, tren mulai naik. Dibukalah apa istilah dulu new normal. Madun hijau, Madun kota hijau. Udah, boys, orang luar biasa masuk beng. Langsung masuk seperti itu, kita cut sulit. Pertumbuhan ekonomi naik terus, cepat sekali. Dengan pertumbuhan ekonomi cepat, kasus semakin banyak, mulai kita rem lagi. Mulai kita rem. Nah, setelah mulai kita rem, semuanya sudah taat, orang-orang yang ada di kota ini berani menegakkan protokol kesehatan walaupun orang luar datang, tapi dia siap siap menghadapi orang luar yang dia datang di kota, dia itu siap untuk melayani, tetapi dia protokol kesehatan sangat diperketat. Ini saya buka, setelah saya buka kasus agak banyak, kasus mulai turun. Saya tutup jam 22, ya, jam 22 boleh. Apa artinya? Ada pertanyaan, apa korelasinya antara COVID dengan jam malam, Pak Wali? Bahwa kalau kita ini, era COVID ini, imun kita harus naik, orang itu harus tidur 8 jam. Jadi, kalau orang itu tidur 8 jam, mulai jam 9, jam 10, sampai dia subuh dan sebagainya, ini udah 6 jam, 7 jam, ini udah bagus. Tapi kalau orang itu tidurnya jam 1, jam 2, dia tidak akan terpenuhi. Pagi itu ada jatah sarapan dari Allah itu, matahari datang, dia tidak minta sarapan itu, dia masih tidur, ditinggal sarapannya, ya sudah, itu berbahaya sekali. Nah, pola-pola seperti ini kita gas. Hari ini sudah kita buka lagi sampai jam 24. Artinya apa? Di mana masyarakat, saya lihat data itu bahwa kita di rate paling bawah, maka ekonomi mulai kita gas. Kita gas, dan kebetulan dengan kondisi COVID ini kita mendapatkan ide dari pusat dengan bisa mengerem COVID, dapatkan hadiah 14,9 miliar. Disinilah bahwa UMKM yang ada di kelurahan itu langsung saya bagi uangnya, saya bagikan semua. Tolong ini untuk gas perekonomian. COVID yang sudah mulai kita rem, kita pertahankan, maka ada jalur sepeda, wisata sepeda ke sana, ke kelurahan ini, itu langsung. Termasuk bahwa hari ini saya kasih anggaran untuk telur dan sebagainya, uang ini terus habiskan. Ini untuk telur ngerem COVID, tapi sisi lain mendatangkan orang untuk UMKM. Jadi pola-pola seperti ini setelah kita lihat, kita sudah mulai naik, trennya sudah mulai naik, sudah bagus ya, sudah bagus. Artinya bagus ini bahwa kondisi-kondisi kota itu setelah saya lihat tidak ada kesulitan dalam segi ekonomi, tidak ada kesulitan, masyarakat yang penting. Tapi dalam segi yang sifatnya mall segala macam, yang sifatnya itu pakaian segala macam mungkin drop. Tapi dari segi belanja harian dan sebagainya itu naik semua. Jadi belanja itu naik. Dengan belanja naik ini tentunya ini agak saya loss. Agak saya loss, saya cek semuanya. Sedikit-sedikit kita rapid, kita cek, kita rapid, kita cek. Kok kondisi bagus terus, yang sifat hubungannya dengan orang banyak harus rapid, kita swab lagi, kita cek lagi.
semakin nurun. Kemarin mohon maaf dapat paket 22 klaster kemarin dari rumah sakit ya. Tidak apa-apa, memang rumahnya Madiun Kota. Ya sudah, kita rawat semuanya, sudah tidak apa-apa. Kita tambah tidak apa-apa, tapi cepat sembuh. Nah, inilah kondisi-kondisi yang seperti ini yang sedang kita lakukan dan kita pantau. Memang untuk Kota Madiun, saya harus bisa menarik semua wisata yang ada. Artinya apa? Kalau Madiun ini nanti sekitarnya itu kurang lebih 8 juta orang, 8 juta dibagi 12 bulan, dibagi 30, itu setiap hari kalau itu mau datang antri ke Madiun, itu satu hari 25.000 orang. Nah, narik 25.000 orang itu tempatnya itu harus bagus. Punya tempat wisata buatan, yang kira-kira memang mengagumkan. Disinilah masyarakat nanti perekonomiannya akan cepat sekali. Tapi di mana kita stagnan membuat suatu tempat-tempat yang bagus tidak ada, ngono-ngono tok, tidak ada orang masuk ke sini, uang dari mana? Karena Madiun tidak, mohon maaf, Madiun ini orang harus bergerak. Kalau dia itu bergerak, jualan dan sebagainya, income-nya tinggi. Tapi tanpa bergerak dan tanpa orang banyak di kota ini, ya sudah, tidak bisa ekonomi kita akan naik, itu sulit itu. Inilah bahwa pola-pola Kota Madiun, kotanya 8 kabupaten sekitarnya ini, tentunya ini harus sangat menarik dari sekitarnya atau mungkin dengan daerah lain. Orang harus banyak ke Madiun sehingga gerakan-gerakan ini kita ya akan bisa menjamin ekonomi kita. Ini yang pola-pola kita lakukan sampai rute-rute sepeda wisata ini sudah kita buat. Bis wisata saya sudah mulai standby, tapi kita lihat dulu COVID. Karena naik bis wisata itu nanti dia gratis. Di samping gratis dapat minuman. Minuman ini promosi dari kelurahan. Kelurahan itu punya minuman ini dipromosikan ke situ, nanti yang bayar pemerintah. Silahkan. Nah, setelah naik bis untuk keliling kota ini, tentunya kalau daerah lain itu pakai botol, kita enggak, harus sudah ke 5 UMKM di 5 kelurahan, dapat stempel itu tiketnya. Nah, inilah bahwa kota ini semuanya jadi kota dan pertumbuhan ekonominya ya kita harapkan cepat. Baik. COVID hilang, pergi, semua akan datang. Baik, jadi ekonomi juga akan meningkat begitu ya Pak Wali. Akan jelas. Baik, kita akan kembali lagi usai jeda begitu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam JTV Podcast, jangan kemana-mana. Sleko Oli, Jalan Tronojoyo nomor 12-14 depan Pasar Sleko Madiun, menjamin kualitas pelumas segala jenis mobil dan diesel. Melayani ganti oli mesin, transmisi matic, aneka filter oli, nitrogen, servis rem, servis understeel, dan tune up. Sleko Oli melayani ganti oli dengan sistem hisap tanpa membuka baut bawah mesin. Sleko Oli, penyalur resmi pelumas berkualitas. Kami siap melayani Anda. Sleko Oli, yes! Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat. لبيك اللهم لبيك لبيك. Dibuka keberangkatan umroh paket ekonomi harga ekonomis. Paket umroh sedang harga pas di kantong, dan yang terakhir ada paket umroh VIP dengan fasilitas bintang 5.
Pendaftaran di Sekretariat Sidowisata Jalan Cokrobasontho nomor 22 Kuncen Kota Madiun atau hubungi Haji Ulul Azmi di nomor 081 234 04 104. Ya, masih bersama kami di JTV Podcast. Kita ada di segmen yang terakhir begitu bersama dengan Wali Kota Madiun dan Bupati Madiun. Baik, saya ke Pak Wali dulu nih, Pak. Himbauan kepada masyarakat Kota Madiun apa nih Pak di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, saya menghimbau bahwa COVID masih di lingkungan kita. Dan protokol kesehatan, perintah pemerintah semuanya taati. Jadi jangan lupa jelas protokol kesehatan itu tetap. Masyarakat jangan meremehkan COVID. Jangan sampai masyarakat itu kena COVID merepotkan orang banyak. Saya kira tidak repot. Protokol kesehatan diikuti semuanya, ditaati, banyak berdoa, makan bergizi semuanya diikuti. Insya Allah untuk masyarakat Kota Madiun secepatnya terhindar dari COVID. Ini pesan saya pada semua masyarakat di Kota Madiun. Tolonglah itu jangan sampai diurak-urak tetapi baru pakai, tidak seperti itu pun sudah sadar dengan sendirinya, karena itu untuk melindungi dirinya, untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga temannya, dan menjaga kotanya. Kota Madiun adalah kota kita, mari kita jaga bersama. Ini harapan kita pada masyarakat Madiun. Baik, kalau Pak Kajibing silahkan, apa himbauan dan pesan kepada masyarakat Kabupaten Madiun terkait pandemi COVID-19 ini? Sebelum menghimbau, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Kesadarannya insya Allah sudah luar biasa tentang COVID-19. Terbukti kita nomor 38 se-Jawa Timur, dan kemarin insya Allah kita dapat penghargaan dari Ibu Gubernur tentang pengendalian bencana. Artinya ini bukan penghargaan ke saya, ini penghargaan ke seluruh masyarakat. Saya berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun tetap disiplin, jaga diri pada saat masa pandemik ini. Ingat, imunnya dijaga, imannya juga dijaga, dan protokol COVID-nya juga harus dijaga. Pakai masker itu sangat penting, akan menyelamatkan kita dan orang lain. Saya di sini duduk bersama sama Pak Wali Kota. Tidak bisa penanganan ini kabupaten sendiri, kota sendiri. Apalagi di kabupaten sesuai PP 3 tahun 2019 kita juga sudah punya kota Caruban namanya. Nanti kita akan sharing sama Pak Wali. Nanti yang saya bawa ke Caruban yang mana Pak Wali? Baik. Mungkin nanti bisa goes bersama dengan Pak Wali Kota. Yalah, Pak Wali. Orang aja yang menganggap. Oh, baik. Jadi saya terima kasih betul kepada masyarakat. Ini sudah upaya kita bersama, bukan upaya saya saja, bukan upaya saya saja. Meskipun gimana kita Pak Kapolres itu operasi di kecamatan, di Polsek itu hari-hari, tapi alhamdulillah hari ini tidak pernah menemukan orang Madiun yang tidak pakai masker. Tetap dijaga semangat ini. Terima kasih saya kepada seluruh Forkopimda, seluruh aparatur semuanya, PNS-nya, ASN-nya, TNI-nya, Polri-nya, jaga kebersamaan. Semua masyarakat hari ini butuh kekompakan kita untuk keselamatan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jibing, terima kasih Pak Wali Kota sudah hadir bersama kami untuk memberikan informasi seputar penanganan COVID-19 di Kota dan juga Kabupaten Madiun. Selamat bertugas kembali dalam penanganan COVID ini Pak dan juga Kak Jibing. Baik, nah pemirsa, kita semua tentunya berharap ya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Semoga segera
pergi begitu ya. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan JTV Podcast kali ini. Sampai jumpa dalam JTV Podcast berikutnya. Salam JTV. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Jika tangan Anda dalam keadaan kotor, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutuplah mulut dan hidung saat batuk maupun bersin dengan tisu atau bagian dalam lengan Anda. Hindari kontak langsung dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Sebisa mungkin menghindari kerumunan, keramaian, dan menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Belajarlah dan beraktivitas di rumah, serta bekerjalah bagi yang bisa melakukan di rumah. Cari pertolongan medis awal jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Serta tingkatkan imunitas tubuh dengan hidup sehat.